Hai, jumpa lagi bersama saya Lintong di Belajar Asik. Topik kita kali ini adalah tentang countable noun. Tetapi sebelum kita lanjutkan materinya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kamu tidak ketinggalan dengan materi-materi berikutnya. Countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung 1, 2, 3, dan seterusnya. Countable noun bisa digunakan dalam bentuk singular atau tunggal dan juga dalam bentuk plural atau jamak. Ketika kata benda countable nouns digunakan dalam bentuk singular, maka harus kita gunakan determinernya, yaitu a atau n, they, this, that, atau juga dalam bentuk possessive mine, your, our, their, his, her, its. Sedangkan dalam bentuk pluralnya kita tidak harus menggunakan determinernya. Kadang bisa digunakan, tapi kadang juga tidak harus digunakan. Tetapi ketika kita membicarakan hal yang sangat umum, determiner itu tidak perlu dipakai. Ketika countable nouns dibuat dalam bentuk plural atau jamak, maka kita harus menambahkan s pada kita harus menambahkan s pada kata benda tersebut, bukan kata kerja, kata benda tersebut. Misalnya pen, pens, book, books, table, tables, house, houses, box, boxes, and etc. Namun tidak sekedar ditambahkan s saja. Tadi mungkin bisa diperhatikan ada beberapa yang berbeda. Baik, sekarang kita langsung bahas saja bagaimana cara menambahkan s pada kata benda tersebut, atau bagaimana cara membentuk kata benda countable noun dalam bentuk plural. Oke? Baik, yang pertama kita harus melihat huruf terakhir dari kata benda tersebut. Jika huruf terakhir dari kata benda tersebut adalah x, s, ss, sh, ch, maka kita tambahkan es untuk membentuk kata benda plural. Baik, misalnya x itu contohnya box. Tadi ada ya, box, a box, two boxes, a box, two boxes, and then s, bus, a bus, two buses. SS, glass, a glass, two glasses. Next, CH, watch, watch, a watch, two watches. And the last one is SH, dish, a dish, two dishes. Oke, baik. Selain itu, kata benda countable nouns juga adalah bentuk irregular dalam bentuk pluralnya, tidak beraturan, artinya tidak menambahkan s, namun berbeda-beda bentuknya. Contohnya child, children, child, children, person, people, person, people, and then mouse,
Mice. Mouse, mice. What else? Tooth, teeth. Fish. Nah, especially for fish, khususnya fish ya. Ini fish, bentuk pluralnya fish juga. Namun, jika ikan tersebut lebih dari satu jenis, walaupun hanya ada 2 ikan, namun ada 2 jenis ikannya, maka menjadi fishes. Tetapi walaupun ada ribuan ikan, namun hanya 1 jenis ikan, maka bentuk pluralnya tetap fish. Sama dengan sheep, sheep. And then man, 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 man. Woman, women, woman, women. That's it. Baik, selanjutnya dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan, yang pertama, how many bla 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 s. How many books? How many pens? Okay. Do you verb any bla 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 s. Do you verb any bla 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 s. Contohnya, do you have any pens? Do you need any books? Okay. Next, can I have some books? Can I have some pens? That's it. Artinya dalam bentuk pertanyaan pun, ketika kita menggunakan countable nouns, tetap harus dalam bentuk plural. Oke, dalam bentuk plural. Selanjutnya, quantifier. Quantifier. Maksudnya untuk menggambarkan jumlah dari benda tersebut. Namun tidak bisa ditentukan apakah dia 1, 2, dan seterusnya. Apakah 100, 1000, tidak ditentukan. Hanya bisa menggambarkan banyak atau sedikit. Contohnya, no. No books. No people. Oke, tidak ada orang. No people. Tetapi sesudah quantifier harus dalam bentuk jamak juga. No people, tidak ada orang. No books. Atau some. Some people. Oke, atau all. All people. All people. A lot of people. A lot of people. Oke. Baik, itu beberapa contoh quantifier yang bisa aku jelaskan. Semoga penjelasan singkat ini tentang countable noun bisa membantu Anda untuk lebih paham lagi tentang penggunaan countable noun. Oke, demikian. Sampai jumpa untuk topik berikutnya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, tekan tombol lonceng supaya kamu berlangganan dengan konten-konten saya yang berikutnya. Konten kita yang berikutnya adalah tentang uncountable nouns. Baik, sampai jumpa pada topik uncountable nouns. Bye.